Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Langsung saja saya di sini perkenalkan, nama saya Dede Hardiati, prodi Ekonomi Islam semester 3 di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, yang dimana dosen pengampu saya yaitu Muhammad Yakub SHI ME, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Hayati dan Hadis tentang Ekonomi, yang dimana di dalam makalah ini membahas tentang titipan, pinjaman, dan barang temuan. Adapun jadi di sini saya akan sedikit membahas tentang dimana materi yang saya dapat, yaitu yang bertema Hayati dan Hadis tentang Ekonomi, yang dimana materi ini membahas beberapa bagian, diantaranya yang pertama titipan, yang kedua barang pinjaman, dan yang ketiga barang temuan. Adapun barang temuan yaitu dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Adapun menurut ulama mazhab Hanafi mendefinisikan wadiah dengan mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun melalui isyarat. Menurut ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali atau jumhur ulama mendefinisikan wadiah dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Adapun al-wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki. Barang temuan kategori hewan atau binatang ternak menyangkut kategori yang ketiga ini. Oleh fuqaha membaginya kepada dua kategori. Yang pertama, hewan yang tidak kuasa atas dirinya dari serangan binatang buas seperti kambing, sapi, dan sejenisnya, maka orang yang menemukannya boleh memakan hewan tersebut dan menagih harganya sekiranya datang pemiliknya, atau membiarkannya atau merawatnya dengan sukarela. Adapun pembagian barang temuan sesuai dengan perspektif hukum Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, benda yang nilainya tetap seperti emas, perak, uang. Yang kedua yaitu benda yang tidak tetap seperti makanan. Yang ketiga yaitu benda yang nilainya tetap apabila dipelihara dengan baik seperti padi yang masih berkulit. Dan yang terakhir yaitu benda memerlukan nafkah seperti hewan dan manusia. Jadi di dalam al-wadi'ah itu terdapat landasan hukum Al-Quran, yang dimana terdapat Quran surah An-Nisa ayat 58, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bagian yang kedua yaitu fatwa apa dan bagi BSN MUI ini. Bagian kedua yaitu fatwa MUI ini berdasarkan fatwa DSN nomor 02-MUI-4-2000 tabungan pertama. Tabungan ada dua jenis, yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Yang kedua yaitu tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Tabungan yang kedua yaitu ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai saibul amal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharabah atau pengelola dana.
Yang kedua yaitu dalam kapasitasnya sebagai mudharabah, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Yang ketiga yaitu modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan buku piutang. Dan yang keempat yaitu pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Yang kelima yaitu bank sebagai mudarib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungannya yang terjadi haknya. Yang keenam yaitu bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Yang adapun ketiga yaitu ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah. Yang pertama bersifat simpanan, yang kedua simpanan bisa diambil kapan saja atau on call atau berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga yaitu tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Yang selanjutnya yaitu rukun akad wadiah dan syarat-syaratnya. Adapun rukun akad wadiah menurut para ulama mazhab Hanafi adalah ijab dan kabul, yaitu penitip berkata kepada orang lain. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun akad wadiah ada 4, yaitu 2 orang yang melakukan akad, orang yang titip dan orang yang dititipi. Sesuatu yang dititipi dan sibhah atau ijab kabul dari orang dititipi bisa berupa lafal, misalnya saya menerima. Adapun syarat-syarat akad wadiah dalam akad wadiah memiliki 2 syarat. Yang pertama yaitu ijab dan penitip dan kabul dari penjaga baik dari ucapan maupun perbuatan. Yang kedua yaitu kedua belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad-akad yang berkaitan dengan harta. Selanjutnya yaitu macam-macam wadiah dibedakan menjadi 2, yaitu wadiah yad amanah merupakan titipan murninya di mana pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi berhak. Yang kedua yaitu wadiah yad dhamanah, titipan yang menerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Bagian penghimpunan dana prinsip wadiah, yang dimana penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional adalah dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro yang lazim disebut dengan dana pihak ketiga. Apabila hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan, tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip bank syariah. Penghimpunan dana masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk. Selanjutnya materi kedua bagian dari hayati hadis ekonomi Islam, yaitu berupa pinjaman atau ariyah, yang dimana pinjaman itu ganti-mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Bagian kedua membahas tentang pinjaman atau ariyah, yaitu ganti-mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Adapun ariyah secara terminologis berarti pembolehan pemanfaatan suatu barang atau oleh pemilik kepada orang lain dengan tetap menjaga keutuhan barang itu. Para ulama berpendapat bahwa ariyah adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Adapun jenis-jenis pinjaman dan hadiahnya, para ulama mengatakan bahwa pinjaman itu ada 2 macam. Yang pertama pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah peminjam mengembalinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seorang tidak untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan untuk modal usaha yang menanamkan dan mengembangkannya. Sayyid Bazargan membagi pinjaman konsumtif ke dalam 3 macam. Yang pertama pinjaman orang-orang lemah, yang dimana
kebutuhan mereka. Dan yang kedua yaitu pinjaman orang-orang yang memerlukan bantuan atau amilin, yang dimana mereka bukan orang miskin sama sekali, mereka mampu melunasi hutangnya pada masa yang akan datang. Artinya secara potensial mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi secara aktual mereka tidak mampu untuk itu. Ya, dan yang ketiga yaitu orang yang punya utang. Mereka lebih baik daripada dua kelompok di atas. Contohnya, orang yang mempunyai hutang pada orang lain, ia meminjam untuk dapat membayar kembali hutangnya dengan cepat, tidak memerlukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun sifat dasar pinjaman adalah seseorang mengubah barang yang dimilikinya dari wujud real menjadi wujud relatif. Keistimewaan wujud relatif adalah tidak terkena kerusakan dan kerugian. Walaupun dunia ini hancur, maka pinjaman itu akan tetap ada. Sifat dasar pinjaman barang yaitu bahwa penggadaian selamanya tidak ada keuntungan darinya, karena ia merupakan gada yang ada dan menjaga dari kerusakannya sehingga pada gilirannya dapat menghasilkan keuntungan. Pinjaman bagi yang meminjamkan adalah mandul, tidak mungkin menghasilkan manfaat karena pinjaman itu bukan miliknya, walaupun menghasilkan manfaat. Manfaat tersebut dapat pada dasarnya seperti persewaan. Barang tidak dihitung dengan milik orang yang meminjamkan sehingga manfaatnya pun menjadi miliknya jika memang menghasilkan manfaat. Adapun materi terakhir yaitu barang temuan atau al-luqatah, yang dimana suatu barang yang hilang dari pemiliknya lalu ditemukan dan diambil oleh orang lain. Hilangnya sebuah barang dari pemiliknya tidak mengakibatkan kepemilikannya terhadap barang tersebut juga hilang. Barang atau benda dapat didefinisikan dalam dua perspektif, yaitu dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam, yang dimana hukum positif adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi objek hak milik, pasal 499 BW. Menurut ilmu hukum, benda memiliki tanda-tanda pokok. Tanda-tanda terhadap setiap benda ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak kebendaan adalah absolut, yang artinya ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang hak berhak menuntut setiap orang yang mengganggu haknya. Yang kedua yaitu hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas. Dan yang ketiga yaitu hak kebendaan mempunyai right to sue. Artinya hak yang ketiga yaitu hak kebendaan mempunyai right to sue. Artinya hak itu mengikuti bendanya di dalam tangan siapapun benda ini berada. Jika ada beberapa hak kebendaan diletakkan di atas suatu benda, maka kekuatan hak itu ditentukan oleh urutan waktunya. Yang keempat yaitu hak kebendaan memberikan wewenang lunas kepada pemiliknya. Hak itu dapat dialihkan, diletakkan sebagai jaminan, disewakan atau dipergunakan sendiri. Kesimpulannya yaitu prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dan yang kedua yaitu pinjaman atau ariah, yaitu ganti mengganti memanfaatkan sesuatu kepada orang lain. Adapun ariah secara terminologis berarti pembolehan pemanfaat suatu barang atau oleh pemilik kepada orang lain dengan tetap menjaga keutuhan barang itu. Dan yang terakhir yaitu al-luqatah atau barang temuan adalah suatu barang yang hilang dari pemiliknya lalu ditemukan dan diambil orang lain. Hilangnya sebuah barang dari pemiliknya tidak mengakibatkan kepemilikannya terhadap barang tersebut juga hilang. Terima kasih. Jadi itulah makalah yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.